Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan jasmani rohani sehingga bisa beraktivitas, termasuk pada saat ini kita bisa belajar meskipun secara jarak jauh, secara online dalam keadaan yang baik. Karena itu mari kita membaca Quran surat Al-Fatihah ala hadini wa du'a wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku kelas 4 kita sekarang waktunya belajar ke NU-an atau ke Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kali ini kita akan belajar secara singkat lahirnya Nahdlatul Ulama. Anak-anakku, Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU ini didasari oleh dua hal yang pokok. Yang pertama, karena adanya penjajahan dari Belanda atau Hindia Belanda. Yang kedua, karena adanya aliran Wahabi yang diperlakukan di Makkatul Mukarramah. Yang pertama, ini karena penjajahan Belanda. Sebagaimana kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini dijajah oleh Belanda sangat lama, yaitu selama 350 tahun atau 3,5 abad. Ini menyebabkan rakyat kita, rakyat Indonesia, ini banyak yang mengalami keterbelakangan baik secara fisik maupun secara mental karena mereka tidak mengenyam pendidikan. Yang bisa sekolah, yang bisa mengenyam bangku sekolah, ini hanya mereka, ya anak-anak para pejabat. Sedangkan rakyat jelata, rakyat biasa, ini tidak diperbolehkan untuk sekolah. Sehingga pada tahun 1908 atau 1908, ini muncul gerakan nasional yang kita kenal dengan kebangkitan nasional untuk memberikan pendidikan kepada rakyat kita. Namun itu tidak bisa berjalan dengan baik karena masih dijajah oleh Belanda. Kemudian latar belakang yang kedua, ini utamanya dari pondok pesantren, ya, para kiai, para ulama, untuk mengantisipasi ya aliran Wahabi supaya tidak menyebar luas di Indonesia. Ini mereka menyepakati untuk mendirikan organisasi keagamaan, yaitu organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Kelahiran Nahdlatul Ulama ini dipelopori oleh banyak ulama, ya, banyak kiai. Utamanya ada 3 kiai yang berperan besar di dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang. Beliau ini murid dari Mbah Khalil Bangkalan, juga pernah mondok di Makkatul Mukarramah. Sehingga karena kepandaiannya, karena kecerdasannya, karena keilmuannya, beliau hafal Al-Quran 30 juz, beliau hafal sampai 600.000 hadis beserta sanadnya. Beliau mendapatkan gelar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian yang kedua ada Ki Haji Wahab Hasbullah, ini juga dari Jombang. Yang ketiga ada Ki Haji Bisri Samsuri, ini juga dari Jombang. Mereka ya bersama ulama-ulama yang lain mendirikan organisasi keagamaan NU
Ini di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Dari sini organisasi NU ini berkembang pesat ya di seluruh Nusantara, ya bahkan ini sampai berkembang pesat di luar negeri dan menjadi organisasi keagamaan yang terbesar di seluruh dunia. NU ini anak-anak mempunyai prinsip atau mempunyai faham ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan faham sunni. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sunni, ini berarti berfahamkan ahlus sunnah wal jamaah. Ini mengapa NU ini didirikan? Kita kembali lagi kepada awal pokok yang kedua, karena aliran Wahabi berkembang pesat di di Mekah, dan mereka ini tidak mau untuk tibaan, tidak mau untuk tahlilan, tidak mau untuk ziarah kubur dan lain sebagainya. Sehingga ini bertentangan dengan faham ahlus sunnah wal jamaah. Maka dari itu NU yang berfaham aswaja ini didirikan oleh para ulama, dinamakan dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami secara singkat lahirnya NU ini, dan mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Jangan lupa untuk memperjelas keterangan dari kami, panjenengan baca KNU-an Aswaja kelas 4 halaman 3 sampai dengan halaman 6. Ya, halaman 6 sampai baca kembali, dan jangan lupa kalian kerjakan yang pilihan ganda pada halaman 9 dan 10. Ya, halaman 9 10 yang pilihan ganda saja, nomor 1 sampai dengan nomor 5, dan hasilnya di foto atau bisa nanti ditulis di buku tulis. 1 ini jawabannya A atau B atau C, 2 begitu juga dan seterusnya. Di foto dikirimkan kepada nomor saya ini nanti. Ya, jangan lupa dikasih tanda. Nah, tanda ini, kemudian tekan lonceng, dan jangan lupa subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.